menyebabkan wajib wudhu? Tidak. Kalau tidak, tidur yang bagaimana yang tidak menyebabkan wajib wudhu? Duduknya yang bagaimana? Pantatnya tidak terangkat, lalu pantatnya rapat. Duduk, oke? Nah, berdiri terus isolasi, masih batal wudhunya. Jadi memang benar-benar duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masu farji adamiyin. Lan demek farjine bangsa Adam utawa menungso bibatni kafin kelawan jerone epek-epek utawa telapak tangan. Wasalithuha masu farji adamiyin au mahalli qat'ihi walau limayitin au saghirin kubulan kana al farju au duburan muttasilan au maqtu'an illa ma quti'a fil khitan wa naqid minad dubur multaqal manfat wa min kubulil mar'ati multaqa syafriha alal manfat la ma wara'ahuma kama halli khitaniha. Na'am yundabu al wudu mim masih nahwil anat wa batinil uliyah wal umsayaini wa sya'rin nabata fawqa zakarin wa asli fakhdhin wa lamsi soghiratin wa amrotin wa abrosin wa yahudiyin wa min nahwi fastin wa nadrin bisyahwatin walau ila mahramin wa talafudin bimaksiatin wa ghadabin wa hamli mayitin wa masihi wa qasidufrin wa syaribin wa halqi ra'sihi wa kharaja bi adamiyin farjul bahimati idla yushtaha wa min thamma jaza'a nadru ilaihi dibatni kafin dikaulihi sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi man masa farjahu wa fi riwayatin man masa zakaron falyatawaddo wa batnul kafi huwa batnur rohataini wa batnul asabi'i wal munharif ilaihima indan tibakihima ma'a yasiri tahamlin dunar usil asabi wa ma bainahuma harfil kafi. Yang membatalkan wudhu yang berikutnya adalah menyentuh farjinya manusia dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan. Pembahasannya kalau dipilah ada tiga. Yang pertama yang disebut farjinya manusia yang sampai bisa membatalkan wudhu itu batasannya seberapa. Yang kedua, menyentuh atau melakukan sesuatu yang tidak wajib wudhu tapi hanya sunnah wudhu. Kemudian yang terakhir, menyentuh menggunakan apa yang sampai membatalkan wudhu. Yang pertama, yang disebut dengan farji manusia itu kemaluan manusia, baik kubul atau jalan depan maupun dubur atau jalan belakang. Dari sini sudah paham atau belum? Atau bahkan seumpama kubulnya laki-laki terpotong, nggak tempat potongannya itu juga bisa membatalkan wudhu. Bahkan kubul atau duburnya mayit yang sudah meninggal tentunya dan kubul duburnya anak kecil itu juga termasuk farji. Dari sini sudah paham atau belum? Paham ya? Lalu kubul yang bersambung ataupun kubul yang terpisah itu juga bisa membatalkan wudhu. Kalau masih bersambung pemahamannya gampang. Kalau yang terpisah, dicontohkan ada kecelakaan tiba-tiba anggota tubuhnya terpotong ternyata dilihat itu adalah satu kubul itu jalan depan ya. Kalau masih berupa kubul dipegang itu bisa membatalkan wudhu. Jelas ya? Kalau kubul bagi laki-laki itu yang bagaimana? Ini pelajaran ini harus diterangkan. Kubul atau kemaluan yang dimaksud dengan miliknya laki-laki itu ya, yang selangnya.
Kalau keran itu ada selangnya ya, selangnya itu. Kalau apa namanya, perisilan itu mboten batalakan wudu. Dari sini paham atau belum? Paham nggih? Niku sing batalakan wudu. Lek perisilane mboten batalakan wudu. Namung selange mawon. Selange. Oh, perisilan itu bola dua, nggih. Sudah, ya. Kemudian kalau yang dubur ya lubangnya itu, lubangnya dubur. Kalau yang kubul yang putri berarti tempat pertemuan dua bibir itu. Sudah jelas ya dari sini ya. Itu yang pertama yang disebut dengan farji itu ya kemaluan depan juga kemaluan belakang. Baik miliknya orang hidup atau miliknya orang meninggal, baik yang masih bersambung ataupun sudah terpisah. Sing jelas boten batalaken meskipun terpisah niku lare sunat enten daginge. Nah, daginge sing lepas niku boten batalaken wudu, tapi jarang kejadian ini jarang. Yang jelas perlu kita paham itu adalah bagian-bagian yang jelas membatalkan wudu. Kalau laki-laki ya selangnya itu dua bola bukan. Kalau putri berarti yang tempat pertemuan dua bibirnya itu. Kalau belakangnya sama, yang lubang-lubang dubur itu. Berarti kalau pantat tidak. Pantat niku mboten batalaken wudu. Niku pembahasan pertama. Saking mriki sampun jelas napa dereng. Lalu yang tidak membatalkan wudu tapi disunahkan wudu ketika seseorang memegang yang disebut dengan bangsa lembute ulu kempung. Bangsa Jawane ngapunten, jem niku nggih. Jem niku. Ulu kempung, rambut-rambut halus niku sunah wudu, tapi mboten sampai wajib wudu. Lalu menyentuh bagian dalam pantat, tidak sampai ke lubang anus, tidak membatalkan wudu, cuman sunah wudu. Menyentuh dua perisilan sing wau bola-bola niku wau nggih, niku pancen mboten batalaken tapi sunah wudu. Menyentuh rambut yang tumbuh di atas kemaluan laki-laki. Lanjut. Atau seseorang laki-laki yang menyentuh anak kecil perempuan. Selaginya anak itu masih kecil dan tidak nyawati, boten batalaken wudu. Boten nyawati, boten ngepingini maksudnya. Boten batalaken wudu, tapi sunnah untuk melakukan wudu. Atau menyentuh laki-laki tapi laki-lakinya misal tidak punya kumis sehingga terlihat cantik. Bahasa Arabnya amrot niku nggih boten batalaken wudu, tapi sunnah wudu. Atau punya penyakit kusta, penyakit kulit tidak wajib wudu tapi sunnah wudu. Atau bersentuhan dengan orang Yahudi, sunnah wudu. Kemudian yang juga sunnah wudu habis melakukan cantuk niku di gegere di kop niku medal darah kotore. Iku mboten wajib wudu, sunnah wudu. Melihat dengan syahwat kepada siapapun meskipun dia mahram. Ya. Melihat saja itu kan tidak membatalkan wudu. Tapi kok sampai melihatnya ada rasa syahwat, maka sunnah melakukan wudu. Kemudian gimana? Ngucap-ngucap perkara maksiat. Nah niki ngomong-ngomong sing mboten saya niku ya sampun kelakon nggih sunah wudu, mboten wajib wudu, sunah wudu. Pas pegel, pas marah-marah niku sunah wudu. Kemudian mantun gendong mayit sunah wudu. Mantun demek mayit sunah wudu. Mantun ngetoki kuku sunah wudu. Mantun nyukur brengos sunah wudu. Mantun cukuran rambut sunah wudu. Jadi tadi pembahasannya sudah jelas. Pembahasan kedua tidak mewajibkan wudu
tapi namung sunnah wudu. Saking mriki sampun jelas napa dereng? Lah, kalau memang farjinya itu bukan farjinya manusia, farjinya hewan ternak, kambing, sapi, dan lain sebagainya, itu tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena tidak ngepingini, tidak menimbulkan syahwat. Ini pembahasan tentang makanin apa ya? Apa? Oh, okay. Kalau memang pembahasan tentang wudhu itu hal yang menyebabkan hadas kecil. Jadi sebelum membahas ke yang ketiga, kalau masalah kemaluannya kambing misalkan ya, menyentuh kemaluannya kambing, niku wudhuke mboten batal. Tapi lek wonten cairan senine, wudhuke tetap boten batal tapi ngotek najis. Lek ngotek najis wudhuke boten batal tapi wajib diwisui. Solusine sanes wudhu. Ngoten nggih? Kalau menyentuh kemaluan hewan tidak membatalkan wudhu. Khusus kemaluan manusia yang membatalkan wudhu. Hewan tidak membatalkan wudhu. Lalu menyentuh yang dengan apa yang bisa membatalkan wudhu? Sebagai pembahasan ketiga kita, menyentuh dengan bagian telapak tangan. Niki sing didekep niki boten ketinggal berarti niki telapak tangan. Juga bagian dalam jari-jari. Jerone telapak tangan kalian jerone jari-jari. Niki nyebabaken batale wudhu. Kok saumpami demek damel niki. Damel sing kote-kote niki lho. Jadi misal ada contoh kasus seorang bapak nyawii anaknya dengan menggunakan telapak tangan bagian belakang. Ini wudhuke kira-kira batal atau mboten? Mboten, tapi mboten resik ya. Pembahasan tentang wudhunya bebas karena tidak menyentuh bagian dalam. Tapi boten boten besar. Nggih, sak wajare mawon. Tapi lainnya sak wajare sunahe niku cawi niku ndamel sing niku. Itu pembahasan kita untuk sore hari ini tentang hal-hal yang membatalkan wudhu, menyentuh farjinya manusia, baik yang bagian depan maupun bagian dalam, baik manusianya masih hidup ataupun sudah meninggal, baik kemaluannya itu masih sambung ataupun sudah terlepas. Bagian-bagiannya yang tadi itu, selangnya untuk yang laki-laki dan pertemuan dua bibir untuk yang perempuan. Kalau yang anus sama-sama itu yang lubangnya itu yang batalkan wudhu. Kalau menyentuh di area sekitar itu tidak sampai mewajibkan wudhu. Tapi kalau kepingin wudhu itu pun hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, niat wudhunya bagaimana? Sama. Nah, itu wudhu alirofil hadasil asghar. Niatnya sama tapi hukumnya tidak wajib. Cuma sunnah. Atau pada keadaan tertentu, setelah melihat sesuatu syahwat, setelah ucap-ucap maksiat, setelah marah-marah, beto mayit, nyepeng mayit. Nyentuhnya dengan apa? Bagian dalam telapak tangan dan bagian dalam jari-jari. Nanti dekat sampai di benak ngeten sing niki sing boten ketinggal iki berarti jero. Itu ajaran Rasulullah, man masa farjahu kali man masa zakaron kalau jatah untuk barang siapa yang menyentuh zakar maka berwudulah. Saking bikin apa wonten badhe sing dibahas. Apa Bu? Tapi buat tidak apa
Dari maghrib menuju isya kemudian leyeh-leyeh selir-selir gitu, tapi mboten sampai tidur. Berarti kembali ke rumus yang kemarin. Kira-kira ketika leyeh-leyeh itu masih dengar suara di sekitar apa tidak? Masih dengar. Ketika masih dengar itu berarti statusnya ngantuk atau tidur? Ngantuk. Kalau memang ngantuk itu mewajibkan wudhu apa tidak? Tidak. Namun waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang sangat barokah, sangat baik sekali untuk hal-hal yang baik. Misalkan belajar baca Quran atau itu. Kemudian malih kita. Katanya kalau mencukur bulu halus itu ada yang bilang sunnah. Benar. Mencukur bulu halus, ada mencukur, ada mencabut. Kalau bulu halus itu sunnahnya dicukur, bukan dicabut. Kalau brengos itu sunnahnya dicukur, bukan dicabut. Nah, kalau ketiak itu sunnahnya dicabut, bukan dicukur. Sunnah. Rambut kepala gitu jelas. Dicabut gimana sebenarnya? Digunting. Ngapunten lek brengos digunting kok. Brengos digunting sing sae, lek bulu halus dicukur, lek ketiak dicabut. Iya benar kan. Cukur. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.